Halo teman-teman, apa kabar? Sehat selalu dan tetap semangat. Di tengah pekan ini, banyak pertandingan yang dimainkan, terutama saya ingin menyorot kalau kemarin sudah dengan The Blues, Chelsea yang akan menuju ke Watford, Vicarage Road. Sekarang ada dua tim yang berada di bawah yang terus memepet Chelsea, yaitu Manchester City dan Liverpool. Ya, kita tahu bersama bahwa City akan bertandang ke Villa Park menghadapi Aston Villa. Sementara Liverpool juga akan terlibat dalam pertarungan derby sama kota di Liverpool yang dikenal dengan derby Merseyside menghadapi Toffees Everton di Goodison Park. Saya akan coba memulai dengan duel antara Aston Villa dan City. Aston Villa ini dalam dua pertandingan terakhir meraih 6 poin, memasukkan 4 hanya kemasukan 1 setelah mereka kedatangan pelatih baru mereka, Steven Gerrard, yang menggantikan Dan Smith pada musim ini. Dan Gerrard sudah membuktikan itu bahwa dia pelatih yang oke, walaupun ini baru 2 pertandingan, belum bisa menjadi tolok ukur akan keberhasilan Gerrard bersama dengan Aston Villa, tapi setidaknya dia sudah mengangkat tim ini dari peringkat ke-16 sekarang udah naik lebih bagus lagi, naik 5 tingkat dan sudah mendekati di 10 besar. Dan dituntut sekarang bagi Gerrard dan tim asuhannya untuk bisa memenangkan pertandingan. Tidak mudah menghadapi juara bertahan The Citizens Manchester City ini, karena dalam 11 pertemuan terakhir di semua kompetisi Aston Villa itu tidak pernah menang. 10 kali kalah dan hanya 1 kali imbang menghadapi City. Mereka itu kalau bicara di IPL itu terakhir menang itu 2011 tuh. 22 Januari 2011 1-0. Kemudian di 2012 di luar IPL mereka masih bisa menang 4-2 menghadapi City ya di Piala Liga. Tapi kalau di IPL secara keseluruhan mereka tidak pernah menang. Bahkan dalam 7 laga terakhir mereka sulit bisa mengalahkan Manchester City. Musim lalu mereka kalah 1-2 di kandang dengan ada 2 tragedi ya, di mana 2 kartu merah diberikan wasit bagi pemain Aston Villa, Matthew Cash, dan juga akan bermain nantinya pada pertandingan Kamis dini hari nanti. Dan bagaimana John Stones juga diusir dengan kartu merah dalam pertarungan yang semua gol terjadi di babak pertama. Ya, gol dari City oleh Foden dan juga bagaimana Rodri bisa mencetak gol. Dan Aston Villa membuka lewat McGinn di menit pertama, namun mereka tidak mampu mempertahankan itu. Nah, kita kembali dengan Gerrard. Gerrard bermain sekarang mungkin dengan 4-1-1. Ini pola yang dia kembangkan bersama dengan Aston Villa dalam 2 laga terakhir. Dan mereka bisa mendapatkan poin penuh, hasil yang sangat positif. Tapi di kandang ini mereka tetap harus berjuang. Ada beban memang, harus bisa menang, tapi menghadapi tim yang kuat. Ya, secara kolektivitas kita tahu bersama bahwa City ini di atas dari Aston Villa. Ya. Apalagi City itu 5 tandang terakhir mereka tidak pernah kalah, menunjukkan tren yang sangat bagus. Dan Pep akan berusaha untuk bisa membawa pulang 3 poin, karena ini kan harga mati buat City. Dan mereka terus bisa menekan Chelsea ya, sambil menunggu hasil Chelsea juga menghadapi Watford. Kalau Chelsea bisa tergelincir ya, imbang atau kalah melawan Watford, mereka bisa menyodok untuk masuk di posisi teratas. Ini yang diincar oleh anak-anak The Citizens, bahwa kesempatan ini mereka harus manfaatkan dengan baik saat bertandang ke Villa Park. Pep tahu bahwa Aston Villa saat ini sedang bagus ya, dalam 2 laga terakhir paling tidak. Namun kalau bilang dari tolok ukur sejarah ya, statistik yang ada saat ini memang City berada di atas mereka dan layak untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi semua akan ditentukan di atas lapangan. Di atas kertas boleh kita masih mengatakan City bagus, tetapi situasi juga berbeda. Aston Villa sekarang sudah bukan dengan gaya Dan Smith, tapi mereka sudah dengan gaya yang ditampilkan oleh Steven Gerrard. Ya, bermain hanya menggantungkan oleh Watkins di depan. Kemudian mereka punya gelandang yang sangat bagus. Saya pikir pas buat Gerrard untuk bisa menumpuk pemain di tengah, karena City sangat kuat ya, bermain dengan gelandang mereka. Walaupun Pep akan tetap bermain dengan 4-3-3-nya, tapi mereka punya pemain-pemain dengan skillful yang sangat baik, teknik yang sangat bagus. Ya, Mahrez, Sterling, Foden kalau fit benar dimainkan ini tetap berbahaya. Sayang memang Grealish masih diragukan. Kalau Grealish tampil, ini akan membangkitkan suasana yang bagus ya di Villa Park, karena ini pemain yang dibeli dengan 100 juta pound pada musim ini dari Villa berangkat ke
City, dan kalau dia kembali mungkin mendapat aplaus bagi pendukung Villa, atau mungkin sebaliknya. Apakah dia akan dicemooh? Tapi saya pikir mudah-mudahan tidak ini. Tapi sayang Grealish tidak bisa bermain karena masih diragukan dengan cedera ya yang dialami oleh Grealish. Jadi apapun itu sekarang karena kedalaman skuad yang bagus dari City, Pep tidak peduli karena dia punya starting 11 yang kuat. Dan di tengah masih ada Rodri dan Gundogan yang akan bermain di samping Bernardo Silva. Di belakang mereka masih ada Cancelo, Kyle Walker, ada juga John Stones dan Ruben Dias yang berdiri di depan Ederson Moraes. Jadi memang masih kuat tim ini walaupun mereka tidak punya Aymeric Laporte yang masih scoring. Ferran Torres juga masih cedera. KDB juga belum pulih dengan benar. Tetapi City tetap City, tim yang sangat kuat di dalam lini serang mereka. Dan bagi Gerrard, dia harus bisa menyerukan kepada pemain-pemain belakang mereka untuk fokus, disiplin. Terutama bagaimana juga dengan Matthew Cash di kanan dan juga dengan Matt Target yang ada di kiri, karena ini akan menjadi tempat yang terus bisa ditekan habis, diteror habis ya oleh pemain-pemain City yang sangat kuat bermain dari sisi wing dengan Mahrez dari kanan yang akan head to head langsung dengan Target. Kemudian di kiri mungkin masih bisa Foden akan bergerak dari sana ataupun bergantian dengan Sterling, Foden akan ke dalam. Dan juga ada bantuan kita tahu dengan Bernardo Silva yang sangat baik bermain dari sayap, dan ini akan mengganggu Matthew Cash selalu ya. Tetapi untung mereka punya dua pemain belakang yang kuat di posisi bek tengah, Konsa dan Mings. Kita akan nantikan hasil akhir. Anda memegang siapa? Tentunya yang diunggulkan adalah Manchester City, tetapi potensi kejutan bisa dilakukan oleh Aston Villa setelah mereka bisa mendapatkan Stevie Gerrard. Ini soal gengsi bermain di kandang mereka di Villa Park, dan imbang sudah merupakan hasil yang bagus saya pikir untuk tidak kalah bagi Aston Villa. Tetapi bagi City ini merupakan kerugian kalau mereka sampai tertahan di Villa Park. Makanya Pep akan menyerukan timnya untuk gas habis untuk bisa meraih 3 poin. Kita akan nantikan bagaimana hasil akhir dari pertandingan di Kamis pagi nanti. Saya bergeser ke Goodison Park. Pertandingan yang tidak kalah seru yang dimainkan oleh Everton dan Liverpool. Ya, kita tahu bersama dalam 10 pertandingan terakhir ini lebih banyak imbang. Ada 8 imbang dan Liverpool hanya 2 menang. Ya, bahkan musim lalu Liverpool tidak menang. Di saat Liverpool lagi goyah, mereka bermain imbang 2-2 di Goodison Park dan dihajar di Anfield dengan 0-2. Nah, ini pembalasan dari Liverpool. Saat ini di saat Liverpool lagi bagus-bagusnya, tren mereka lagi bagus, pasukan Jurgen Klopp ini datang ke Goodison Park. Ini ada pembalasan. Mereka mungkin akan mengganyang Everton di sini karena gara-gara Pickford dalam tragedi sebelumnya, di mana Virgil van Dijk, bek terbaik mereka, harus menepi cukup lama dengan cedera yang sangat parah saat diterjang oleh Pickford. Dan hasil itu adalah hasil imbang, walaupun mestinya Liverpool bisa menang melawan Everton saat itu. Dan sekarang dalam posisi Everton yang tidak menang dalam 7 pertandingan terakhir, ya, ada 5 kalah mereka, kemudian hanya 2 imbang. Ini juga menjadi titik lemah bagi mereka di saat mental pemain-pemain Sol Rafa Benitez ini begitu down ya. Mereka menghadapi tim tetangga mereka, seteru mereka yang lagi ada di atas, ya, performa lagi tinggi. Nah, ini yang betul-betul menjadi kendala bagi Rafa Benitez. Bagaimana dia akan bertarung menerima tim yang pernah dia tangani, pernah punya sejarah manis bersama dengan Liverpool, karena Benitez ini dari 2004 sampai 2010 itu menangani Liverpool, dan dia bisa memberikan gelar di tertinggi di Eropa saat itu, di Liga Champions 2004-2005, saat mereka bisa mengembalikan keadaan tertinggal 0-3 dan bisa menyamakan 3-3 di Istanbul, dan mereka menang adu penalti melawan AC Milan saat itu untuk bisa menjadi juara UCL. Saat ini dia menangani Everton, berhadapan dengan mantan klub yang pernah dia tangani. Ini pekerjaan berat bagi Rafa menghadapi Jurgen Klopp yang terus-menerus sekarang bisa meraih kemenangan dan hanya mengalami 1 kekalahan melawan West Ham, dan Liverpool pasti akan habis-habisan. Akan membuat pemain-pemain Everton ini banyak untuk bisa menunggu bertahan di daerah mereka, karena mereka pasti kalah dalam ball position, dalam penguasaan bola, dan Liverpool akan menguasai ini. Ya, apalagi dengan banyak pemain-pemain Liverpool yang sudah kembali, ini akan menjadi kekuatan bagi The Reds untuk bisa meraih 3 poin. Karena ini juga penting.
3 poin itu juga harga mati. Karena kalau imbang juga akan merugikan bagi Liverpool ya, untuk bisa terus menjaga posisi, menjaga jarak dengan Chelsea dan juga dengan City. Ini mumpung kesempatan di saat Liverpool lagi bagus dan lawannya sedang kena turbulensi, sedang jatuh. Inilah momen paling pas untuk bisa pesta gol di Goodison Park. Karena kalau bisa melihat dalam 3 pertandingan terakhir bagaimana begitu kuat Liverpool ya. Menang 4-0 melawan Arsenal, terakhir lawan Southampton 4-0, sebelumnya di UCL juga menang 2-0 lawan Porto. Jadi kita bisa melihat 10 gol dalam 3 pertandingan di semua kompetisi. Ini betul-betul menggambarkan bahwa Liverpool ini sangat berpotensi untuk bisa menjadi juara, bersaing dengan City dan juga bersaing dengan Chelsea. Dan ini akan menjadi hari-hari yang sibuk ya. Nantinya pada Kamis ini hari, terutama bagi penjaga gawang Jordan Pickford ya. Paling enak kalau Virgil van Dijk bisa mencetak gol. Sehingga ini suatu pembalasan yang manis sekali buat dia setelah dia cedera di Goodison Park dan dia bisa membuat gol. Siapa tahu bisa dilakukan itu. Namun untuk bisa mencetak gol, saya pikir Mane dan Salah bersama dengan Jota yang ada di lini serang Liverpool ini punya presentasi yang tinggi untuk bisa membobolkan gawang Jordan Pickford. Di saat mereka banyak juga pemain mereka cedera, termasuk Jeremina yang tidak bisa bermain, Gomez juga yang tidak bisa tampil, Holgate pemain belakang juga yang tidak ada, Tom Davies mereka tidak punya gelandang mereka yang kuat dalam box to box. Kemudian salah satu striker terbaik mereka, Calvert-Lewin juga mengalami cedera dan ini akan mengurangi. Itu yang membuat Everton itu drop pada musim ini. Mereka hanya mengandalkan mungkin Richarlison yang ada di depan. Akan dibantu oleh Alex Iwobi. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Rafa di dalam meramu meracik taktik dan permainan dia di saat mereka harus menjamu Liverpool. Karena pasti sepanjang pertandingan mereka akan dibombardir habis oleh Liverpool yang begitu kuat juga, dengan Robertson ada di kiri, Trent ada di kanan, gelandang mereka bagus, Thiago lagi naik lagi sekarang, dibantu dengan Hendo dan juga dengan Fabinho. Ini merupakan elemen paling penting yang dimiliki The Reds pada musim ini. Sambil menunggu Keita datang, Firmino datang, saya pikir ini 3 poin yang harus mereka ambil sebelum mereka juga akan tandang nantinya pada akhir pekan nanti. Ya, itu kita akan tunggu apakah Liverpool akan menang dengan lebih dari 1 gol atau mereka kembali tertahan. Ya, karena dengan sejarah mereka di Goodison Park lebih banyak imbang. Tapi kali ini saya meyakini bahwa di saat Liverpool sedang dalam puncak permainan mereka bisa melabrak Everton untuk bisa meraih 3 poin. Kita nantikan nantinya. Sampai di sini pembicaraan kita dengan 2 pertandingan yang seru antara Aston Villa menghadapi City dan Everton menghadapi Liverpool, di mana City dan Liverpool ya dituntut untuk bisa meraih 3 poin agar mereka tetap berada di atas untuk menjaga posisi mereka dengan Chelsea. Sampai jumpa. Anda jangan lupa subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.